Kontroversi muncul dalam dunia politik nasional setelah pernyataan Mahfud MD yang menyatakan bahwa isu greenflation tidak layak dibahas dalam debat Cawapres. Menurutnya hal ini tidak menjadi prioritas utama dalam agenda debat Cawapres. Namun pandangan ini disambut dengan pro dan kontra, terutama dari kalangan ahli teknik lingkungan yang menyoroti potensi dampak signifikan terhadap keberlanjutan lingkungan. Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Debat sengit terkait isu greenflation memunculkan ketegangan dalam arena politik saat Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menghadirkan istilah tersebut dalam debat yang dihelat oleh KPU. Pertukaran pendapat antara Gibran dan Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, menjadi sorotan karena perbedaan pandangan yang mencolok terkait dengan cara mengatasi greenflation. Debat Cawapres 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center menjadi saksi perseteruan antara Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD terkait isu greenflation. Gibran mengajukan pertanyaan kepada Mahfud, menanyakan strategi mengatasi greenflation, namun jawaban Mahfud tidak memuaskan Gibran, memicu pertukaran kata-kata tajam. Mahfud MD merespon pertanyaan Gibran dengan dua aspek, yakni keberadaan ekonomi hijau yang tidak boleh mengganggu ekologi dan penanganan inflasi dengan merujuk pada data. Namun, tanggapan tersebut tidak memuaskan Gibran, yang merasa jawaban Mahfud tidak relevan dengan pertanyaan yang diajukan. Kontroversi muncul setelah pernyataan kontroversial Mahfud MD yang menyatakan bahwa isu greenflation tidak patut menjadi fokus dalam debat Cawapres. Bagi Mahfud, masalah ini tidak mendesak dan mungkin tidak memiliki dampak langsung pada keberlanjutan nasional. Namun, pandangan ini dipertanyakan oleh sejumlah ahli teknik lingkungan, yang menyebutkan bahwa greenflation memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan keberlanjutan. Dr. Engineering Insinyur Irwan Ridwan Rahim STMT, seorang dosen terkemuka dalam bidang ini, menyatakan bahwa keputusan untuk mengabaikan isu ini dalam debat Cawapres dapat mengabaikan pentingnya transformasi menuju ekonomi hijau. Harusnya tidak seperti itu ya. Kita jangan sampai menjadi penonton, the next penonton ya. Karena Indonesia ini ya jumlah sumber daya energi terbarukannya sebenarnya kita berlimpah. Angin, surya, apalagi biodiesel apa dan sebagainya. Itu sebenarnya kita berlimpah. Nah, yang memang yang harus kita antisipasi adalah transisi pemanfaatan sumber energi terbarukan ini atau implementasi untuk merealisasikan transisi energi terbarukan ini itu kan harus hati-hati juga. Isu greenflation sebenarnya mencakup aspek penting dalam keberlanjutan. Ini melibatkan kenaikan biaya terkait dengan teknologi hijau dan kebijakan ramah lingkungan. Mengesampingkannya dapat menghambat perubahan menuju model ekonomi yang lebih berkelanjutan. Kontroversi ini menciptakan perpecahan pandangan antara prioritas politik dan keberlanjutan lingkungan. Greenflation sendiri merujuk pada naiknya harga barang-barang ramah lingkungan karena tingginya permintaan, sementara pasokan tidak mencukupi. Gibran menyebut contohnya dengan demo rompi kuning di Prancis yang menunjukkan dampak serius dari greenflation terhadap keamanan negara. Sementara isu greenflation mencuat dalam debat, Indonesia sendiri tengah berkomitmen pada transisi hijau dengan target net zero emission pada 2060. Program unggulannya termasuk menggantikan pembangkit listrik tenaga fosil dengan energi hijau seperti tenaga surya. Sementara Mahfud menganggap greenflation tidak pantas dibahas. Ahli teknik lingkungan berpendapat bahwa perubahan menuju ekonomi hijau harus menjadi pusat perhatian. Pertanyaannya kini adalah, sejauh mana isu lingkungan akan memainkan peran dalam platform politik di masa depan? Feni Septiani Samuel, Erlita Nur, Unhas TV.